pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, Hari Kesehatan Nasional baru saja kita peringati bersama. Nah ini bukan hanya seremonial belaka, tapi juga adanya kesadaran terkait dengan kesehatan masyarakat harus menjadi fokus utama. Nah di sini yang jadi sorotan adalah kasus HIV di Kota Malang saudara. Karena sepanjang tahun 2025 ada 300 kasus HIV/AIDS di Kota Malang. Nah, kita akan bahas langsung sekarang karena di studio Kompas TV Malang hari ini sudah hadir bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan ada Dr. Husnul Mu'arif. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat, Alhamdulillah. Nah sekarang ini ya, di momen Hari Kesehatan Nasional ini dokter, kita kan melihat ya, ini baru saja diperingati bersama pada 12 November lalu begitu ya untuk Hari Kesehatan Nasional. Nah untuk di Kota Malang sendiri, nah fokus utamanya saat ini apa dokter? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih, selamat pagi. Jadi Hari Kesehatan Nasional yang jatuh tanggal 12 November tahun 2025 ini peringatan yang ke-61. Sesuai dengan tagline daripada tema daripada HKN tahun ini adalah generasi kuat, masa depan hebat. Nah, khusus untuk di Kota Malang tentu kami mengimplementasikan apa yang sudah menjadi program prioritas daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Bapak Presiden Prabowo ya, yang menginstruksikan untuk melakukan satu adalah cek kesehatan gratis. Ini sudah kami lakukan juga di tahun 2025 dimulai bulan Februari kemarin ya. Dan alhamdulillah capaian daripada cek kesehatan gratis ini sekalipun masih belum mencapai seluruh masyarakat Kota Malang, tapi progresnya cukup bagus dari hari ke hari, di mana cek kesehatan gratis ini dilakukan satu di 16 puskesmas, kemudian juga di klinik dan juga dilakukan di posyandu. Nah, diharapkan dengan cek kesehatan gratis ini, pemerintah Kota Malang, terutama Dinas Kesehatan Kota Malang ini mempunyai gambaran bagaimana sih struktur daripada kesehatan daripada masyarakat Kota Malang. Itu yang pertama, cek kesehatan gratis. Yang kedua, tentu sesuai dengan Inpres juga adalah makanan bergizi gratis. Artinya di dalam pengimplementasinya dapur MBG ini juga harus memenuhi beberapa kriteria yang menjadi kewenangan daripada Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengeluarkan rekomendasi daripada SLHS. Jadi sertifikat like hygiene sanitasi. Itu satu rekomendasi yang nanti akan dilanjutkan dengan sertifikat SLHS yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu program nasional yang sebelumnya sudah bergulir, yaitu bagaimana untuk percepatan penuntasan TBC. Percepatan penuntasan TBC. Ini sudah kami berkolaborasi dengan 16 puskesmas, kemudian juga 28 rumah sakit, dan juga 58 klinik yang bermitra atau yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir adalah untuk percepatan penurunan stunting, ya, di mana Kota Malang alhamdulillah sampai dengan bulan Oktober kemarin untuk bulan timbang ya dengan pelaporan EPPGM kita ada di 8,1% untuk kasus stunting di Kota Malang. Namun dengan survei status gizi nasional yang dilakukan di tahun 2024 menempatkan Kota Malang itu untuk survei gizinya sebesar 22,7%. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 setelah nanti dilakukan survei gizi ini capaian target kita ada di 14%, mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin seperti itu. Oke, berarti tadi ya sesuai tagline generasi kuat,
masa depan hebat. Masa depan hebat. Ya. Tadi ada kalau kita rangkum ada cek kesehatan gratis, MBG, lalu juga TBC, dan stunting. Itu prioritas utama saat ini untuk Hari Kesehatan Nasional terutama. Nah, kalau dilihat di Kota Malang sendiri ya, dokter, kasus HIV ini kan juga meningkat. Betul. Apakah itu juga menjadi fokus utama dari Dinas Kesehatan juga, dokter? Ya, jadi kami karena TBC itu juga tidak lepas dari HIV. Sehingga kami punya program kolaborasi antara TB dan HIV. Nah, program daripada pemerintah untuk percepatan penuntasan TBC itu kita kolaborasikan dengan HIV, di mana setiap pasien TBC itu kita edukasi untuk dilakukan tes HIV. Dan alhamdulillah Kota Malang sampai dengan bulan September atau Oktober kemarin, capaian penemuan kasus baru HIV kita itu ada di 355 dari 17.000 yang kita periksa. Jadi ada 17.000 relawan atau sukarela yang kita periksa dan dihasilkan 355 yang HIV-nya reaktif. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian HIV reaksinya positif, maka tahap berikutnya dia harus memasuki masa pengobatan di vaskes. Nah, pengobatan ini tentu membutuhkan dukungan. Dukungan siapa? 1, dukungan keluarga. 2, dukungan masyarakat. Ya. Dan yang ketiga tentu dukungan dari petugas-petugas kesehatan. Karena pengobatan daripada HIV ini adalah pengobatan sepanjang hidupnya. Ini. Oke, berarti memang HIV/AIDS ini juga menjadi fokus utama begitu ya, dokter. Jadi nanti kan dari TBC itu apakah ada hubungannya juga berarti dengan HIV? Iya, jadi inilah yang kita sampaikan tadi, satu program kolaborasi antara TB dan HIV. Jadi pasien TB itu kita screening untuk HIV, begitu juga sebaliknya. Jadi pasien HIV kita screening untuk kita screening ke TBC. Ya, sehingga kenapa harus di screening? Karena sebagian juga karena TBC melemahkan daya tahan tubuh, kemudian HIV juga sama melemahkan daya tahan tubuh. Ini yang kita juga programkan, karena program ini juga ada di nasional, ada di provinsi, dan juga ada di kabupaten kota. Jadi kolaborasi TB HIV. Dan kami menginisiasi untuk dilakukan regulasi. Dalam hal ini kami mengusulkan untuk Ranperda penyakit menular di tahun 2026 yang di dalamnya itu ada TB dan HIV. Baik, jadi nanti kita akan bahas bersama begitu ya dokter terkait dengan treatment lanjutan, terkait dengan kasus HIV/AIDS dan juga faktor apa yang menyebabkan di Kota Malang ini adanya peningkatan jumlah HIV/AIDS tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga ada Dr. Husnul. Kita masih membahas terkait dengan HIV/AIDS karena tepat pada 1 Desember lalu bertepatan dengan Hari HIV/AIDS begitu ya. Dan pemerintah daerah juga turut jemput bola untuk mengecek begitu ya dokter. Nah, kalau untuk udah ketemu nih HIV/AIDS, nah untuk treatment lanjutannya setelah dites positif itu bagaimana dokter? Ya, jadi untuk HIV ini kan kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat ya, sehingga tes HIV itu secara sukarela. Sehingga di 16 puskesmas yang ada di Kota Malang itu kita sudah siapkan yang namanya ruang untuk VCT, Voluntary Consult and Testing ya. Nah, dari ruang VCT itu nanti petugas dan juga klien itu bisa saling sharing ya, saling sharing sehingga nanti ada istilahnya bisa
mengarah kepada tanda-tanda atau gejala-gejala pada HIV. Nah, setelah dilakukan wawancara, kemudian bersedia untuk dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tes HIV. Nah, tes HIV ini sifatnya juga sukarela, klien juga harus memberikan persetujuan untuk dilakukan tes. Nah, setelah dilakukan tes, akan ada hasilnya, reaktif atau tidak. Nah, kalau setelah dites ternyata reaktif, nah ini berarti masuk pada tahap berikutnya, yaitu apa? Tahap di dalam pengobatan. Nah, pengobatan yang ada di HIV itu beda dengan pengobatan di program yang lain, misalnya TBC. TBC itu ada waktunya, ya, 6 bulan atau bisa 12 bulan. Nah, sedangkan pada HIV itu pengobatannya akan berlangsung seumur hidup. Nah, tentu pengobatan yang panjang ini memerlukan kesadaran dan juga memerlukan komitmen daripada satu petugas. Yang kedua adalah klien sendiri, pasien sendiri, ya, karena bagaimanapun juga obat itu harus diminum satu tiap hari. Yang kedua harus tepat pada waktunya. Ya, misalnya sudah direkomendasikan oleh dokter yang ada di Vaskes, nanti minumnya jam 10 malam, maka dia harus mengikuti alur pengobatan itu dan minum obat setiap jam 10 malam yang sudah ditentukan. Kenapa seperti ini? Karena ini akan berpengaruh satu terhadap kualitas daripada obat ARV itu di dalam untuk merendahkan, menonaktifkan daripada virus HIV-nya. Yang kedua, setiap nanti dalam satu semester itu akan dilakukan tes yang namanya viral load. Nah, viral load ini akan mengukur seberapa banyak virus-virus HIV ini yang sudah tidak aktif. Nah, banyak sedikitnya itu sangat tergantung pada keteraturan satu minum obatnya, yang kedua ketepatan di dalam minum obatnya. Itu untuk proses perjalanan HIV. Nah, setelah diobati seperti apa? Harus ada pemantauan, ya. Pemantauan dari siapa? Satu, pemantauan dari petugas, ya. Petugas mempunyai satu kontak, nomor kontak yang sudah disampaikan kepada petugas saat dia melakukan VCT tadi. Yang kedua, harus ada NIK-nya, ya. Harus ada nomor induk kependudukan. Ini untuk apa? Untuk memastikan, ya, memastikan bahwa satu, manakala nomor yang ditinggalkan itu dihubungi tidak bisa, nah kita bisa ngeceknya lewat NIK kependudukannya. Nah, tentu dua hal ini, satu adalah nomor yang bisa dihubungi, kemudian NIK menjadi pertimbangan kami untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan monitoring, dan untuk melakukan pengobatan. Karena pengobatan itu begitu datang, kita berikan dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam rangka 1 bulan itu ada enggak keluhan-keluhannya? Nah, itu kita monitor lewat alat komunikasi yang sudah ditinggalkan untuk nomor HP-nya itu. Kemudian apa keluhannya? Kemudian bagaimana setelah minum obat? Ada enggak efek sampingnya? Ataupun rasa minum obatnya seperti apa? Nah, itu yang dilakukan pengawasan dan monitoring setelah dilakukan pengobatan. Jadi adanya pemantauan begitu ya, dokter? Ya. Nah, ini kan juga tadi disampaikan bahwa ini sifatnya sukarela untuk tesnya. Bagaimana sih meningkatkan awareness masyarakat kalau tes tuh nggak perlu takut, dan sebenarnya kalau dilihat dari angkanya kan juga banyak ya, di tahun 2025 ada 355 kasus. Nah, faktornya itu apa ya, dokter? Boleh dijelaskan? Ya, jadi menimbulkan kesadaran, ya, kepada masyarakat untuk bisa melakukan tes secara sukarela. Ini memang tidak mudah, ya. Adanya apa? Karena ada stigma dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Nah, bagaimana untuk bisa menggugah kesadaran daripada masyarakat ataupun klien? Ya, tentu kami harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang nyaman, yang aman, dan yang istilahnya
aman lah, atau artinya confidence ya. Jadi terasa confident, dan ini di 16 puskesmas sudah kami sediakan semua ya, untuk ruangan yang cukup nyaman dan aman untuk masyarakat untuk bisa mengakses. Nah, tentu ya, bagaimana bisa menimbulkan kesadaran itu tidak cukup pendek waktunya ya, cukup apa ya istilahnya, butuh waktu yang cukup panjang di dalam memberikan pemahaman kepada klien. Itu satu. Yang kedua, tentu bagaimana nanti kepada lingkungan keluarga. Nah, itu juga mempengaruhi seseorang untuk bisa berangkat ataupun bisa untuk melakukan tes secara sukarela. Nah, faktor-faktornya itu banyak sekali ya. Satu, faktor dari dalam. Ya, faktor dari dalam itu kemauan. Faktor dari dalam itu bagaimana saya ini untuk bisa datang ke sana harus ada semangat, harus ada kemauan. Yang kedua, faktor dari luar. Dari luar ini ya, satu adalah keluarga. Yang kedua apa? Masyarakat. Nah, ini yang mempengaruhi apa istilahnya, masyarakat itu menumbuhkan kesadarannya. Dan untuk Kota Malang ya, tahun 2025 ini, dari yang kita tes sekitar 17.000 yang kita tes ya. Artinya masyarakat ini sudah aware kita, sebanyak 17.000, ternyata yang reaktif itu 355. Nah, ini faktor-faktornya juga banyak ya, artinya kami menyebutkan terima kasih, alhamdulillah masyarakat untuk bisa tes dengan kesadaran ya, dengan sukarela, dan kami sudah memberikan layanan-layanan ini ya. Sehingga bagaimana nanti setelah tes, kemudian setelah diketahui, kemudian pengobatan, ini nanti yang akan menjadi tanggung jawab kita, terutama juga untuk petugas-petugas untuk apa? Melakukan tadi itu pengawasan, monitoring, dan juga apa istilahnya, memantau daripada kelanjutan daripada pengobatan itu. Oke, itu untuk HIV, untuk fokus utama HIV begitu ya dokter. Ya. Tentunya tadi juga ada prioritas lain ya, dari TBC dan juga stunting. Itu juga menjadi fokus untuk Hari Kesehatan Nasional. Ya. Nah, kita akan bahas setelah ini ya dokter, terkait dengan TBC dan juga stunting di Hari Kesehatan Nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Dr. Husnul, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Kita sudah ngobrol banyak terkait dengan HIV tadi ya dokter. Ya, nah sekarang kita bergeser dari HIV, ada prioritas lain yaitu TBC dan stunting. Nah untuk kondisi TBC dan stunting di Kota Malang bagaimana dokter sekarang? Ya, jadi program pemerintah terutama Bapak Presiden, salah satu adalah percepatan penuntasan TBC. Nah, kalau kita bicara dengan TBC, ini adalah penyakit menular yang sangat menular. Nah, karena TBC ini ditularkan pada saat kita tidak sadar. Kita seperti gini nih, nah sering bicara, bisa menularkan kuman daripada TBC karena sifatnya airborne ya. Jadi dengan bicara ataupun dengan apa itu bisa mengeluarkan kuman-kuman TBC. Nah, untuk Kota Malang penuntasan percepatan daripada TBC ini sudah dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan ataupun program-program ya. Di antaranya kita sudah punya yang namanya RW bebas TB ya. Itu baru ada di 2 lokasi, ada di Kecamatan Sukun dan ada di Kecamatan Blimbing ya. RW bebas TB. Nah,
ini menjadi model nantinya untuk kita replikasi di beberapa tempat selain di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Sukun tadi itu. Nah, intinya bagaimana penderita TBC ataupun kasus TBC di Kota Malang ini bisa diturunkan. Target kita di tahun 2035, ya, di tahun 2035 Kota Malang sudah eliminasi TBC. Artinya dari jumlah penduduk Kota Malang, ya, terhitung 65 per 100.000 penduduk. Itu target eliminasi TBC. Nah, saat ini kita ada di 165 per 100.000 penduduk. Jadi nanti pada saat eliminasi, kalau jumlah penduduk kita 1 juta, maka tidak lebih dari 650 penderita TBC. Nah, saat ini Kota Malang yang kita temukan sudah ada di angka 1.850 kasus TBC yang ditemukan. Nah, dengan ditemukannya lebih banyak ini, maka rantai penularan daripada TBC ini, siklusnya itu bisa kita putus, ya. Dan untuk fasilitas, semua puskesmas, 16 puskesmas menyediakan layanan untuk pengobatan maupun pemeriksaan TBC, kemudian juga rumah sakit di 28 rumah sakit menyediakan layanan untuk pengobatan dan pemeriksaan TBC. Sama dengan HIV, TBC juga harus di monitoring, ya. Kita punya yang namanya petugas pemantau minum obat atau PMO. Ini yang akan mengawasi bagaimana penderita ini untuk bisa minum obat secara teratur. Kalau teratur minum obat, insya Allah dalam waktu 6 bulan, kasus TBC ini atau orang yang menderita TBC ini sudah bisa dinyatakan sembuh setelah dilakukan pemeriksaan ulang 6 bulan, ya. Lain halnya dengan yang kemarin, ya, yang tadi HIV itu pengobatannya seumur hidup. Jadi percepatan penuntasan TBC ini, bila ketemu satu penderita TBC, maka kita harus mengadakan yang namanya investigasi kontak 15 orang. Siapa 15 orang itu? Siapa yang paling sering sebelumnya berkomunikasi, melakukan interaksi dengan penderita. Nah, ini yang akan memutus rantai penularan daripada TBC. Selain itu, pemerintah Kota Malang, Dinas Kesehatan juga memberikan pemberian makanan tambahan untuk penderita TBC berupa susu yang tinggi protein. Oke, itu untuk TBC, TBC, ya. Nah, sekarang ini kan juga ada MBG, begitu ya, dokter. Itu juga sebagai salah satu upaya Pemda untuk menurunkan angka stunting dan juga TBC. Nah, untuk MBG sekarang di Kota Malang bagaimana? Ya, kalau MBG itu kan unitnya namanya SPPG, ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, SPPG ini registrasinya ada di BGN, jadi Badan Gizi Nasional. Nah, setelah turun nomor registrasinya, masuklah dia di Kota Malang. Nah, pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk mengeluarkan yang namanya rekomendasi SLHS, ya, Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu ada 3. Yang pertama adalah pelatihan penjamah kepada karyawan SPPG, kemudian juga inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL, dan yang ketiga pemeriksaan air yang dipakai. Nah, kalau 3 ini memenuhi syarat, maka Dinas Kesehatan itu mengeluarkan rekomendasi SLHS yang selanjutnya akan dibawa ke perizinan untuk diterbitkan sertifikat SLHS. Nah, MBG ini, makanan bergizi gratis, sasarannya satu adalah anak sekolah yang sudah ada di Kota Malang, yang kedua adalah ibu hamil, yang ketiga adalah ibu menyusui, dan yang ketiga adalah balita. Nah, di Kota Malang, ya, di setiap posyandu ini sudah kita programkan untuk
pemberian makanan tambahan pada saat posyandu buka. Nah, di luar posyandu buka, ini akan disupport oleh MBG dari SPPG untuk balita, untuk ibu hamil, dan untuk ibu menyusui. Ini kenapa? Ya, pemenuhan gizi salah satunya untuk menghindari, untuk mencegah terjadinya stunting. Ya. Karena ibu hamil itu kalau pemenuhan gizinya kurang, maka perkembangan daripada janin itu akan terganggu. Nah, perkembangan janin terganggu akan menjadi calon daripada stunting karena pada saat kelahiran itu bisa nanti berat badan lahir rendah yang menjadi tanda-tanda daripada stunting. Begitu juga dengan ibu menyusui ya, karena pemberian ASI itu pun salah satu untuk mencegah adanya stunting. Nah, ASI itu bisa dikeluarkan kalau ibunya itu sehat, baik. Nah, itu disupport dengan salah satunya pemenuhan gizinya dari MBG itu. Ya, sudah banyak yang dilakukan upaya Pemda begitu ya, terkait dengan TBC dan juga stunting. Kalau TBC tadi sudah ada tracing begitu ya, kalau ditemukan satu berarti kita tracing ke 15 orang dan juga untuk stunting ini sudah ada MBG juga begitu ya dokter. Nah, semoga apa yang bisa kita bicarakan tadi ya dokter ini dapat membuka wawasan kita soal kesehatan terkait dengan TBC, stunting, apalagi HIV. Karena HIV ini juga bukan masalah kesadaran saja, tetapi juga terkait dengan edukasi, masalah sosial dan juga kesehatan medis seperti itu. Dan saudara, semoga mari kita jadikan juga ya momentum Hari Kesehatan Nasional ini juga menjadi pengingat kita bahwa kesehatan adalah investasi kita bersama. Betul begitu ya dokter. Terima kasih dokter. Atas penjelasannya hari ini terkait dengan Hari Kesehatan Nasional. Banyak sekali fokus utamanya dan upaya dari Pemda untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di Kota Malang. Terima kasih dokter. Nah, itu tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saudara, saya Nadifa Rahma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.